Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Muhammad Isbik, MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Hadis Tarbawi, dan tak lupa teman-teman yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri, Rosida Sofa Khairiyah, dengan NIM 2320001, dan teman saya yang bernama Elza Sabita Rifda dengan NIM 2320083. Kami di sini akan menjelaskan materi tentang hadis-hadis pendidikan Islam, pendidikan jasmani, sosial, seks, dan kewanitaan. Langsung saja masuk pada materi pertama, yaitu pengertian pendidikan jasmani. Pendidikan terdiri dari dua kata, yaitu pendidikan dan jasmani. Pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan latihan, sedangkan jasmani diartikan sebagai tubuh atau badan atau fisik. Pendidikan jasmani itu sendiri adalah suatu proses pendidikan seseorang sebagai perseorangan maupun kelompok anggota masyarakat yang dilakukan secara sadar sistematik melalui berbagai kegiatan jasmani dalam rangka memperoleh peningkatan kemampuan dan keterampilan jasmani, pertumbuhan kecerdasan, dan pembentukan watak. Selanjutnya, hadis kondisi mukmin yang baik dan lebih disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala. An Abi Hurairah Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minu al-qawiyyu khairun wa ahabbu ilallahi minal mu'minid do'ifi wa fi kullin khairun. Ahris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wala ta'jis wa inni asabaka say'ufala takullau ani fa'altu kana kada wa kada walakin kul qadarullahi wa ma syaa fa'ala fa inna lau taftahu amalas syaiton, yang artinya dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada mukmin yang lemah. Namun, keduanya tetap memiliki kebaikan. Bersemangatlah atas hal-hal yang bermanfaat bagimu, minta tolonglah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, janganlah engkau lemah. Jika engkau tertimpa suatu musibah, maka janganlah engkau katakan seandainya aku lakukan demikian dan demikian, akan tetapi hendaklah kau katakan ini sudah jadi takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap apa yang telah Dia kehendaki pasti terjadi. Karena perkataan seandainya dapat membuka pintu syaiton. Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya, pendidikan jasmani dan ibadah dibagi menjadi 3, yaitu 1. Sholat. Sholat memerlukan gerakan-gerakan tertentu yang dilaksanakan secara tertib dan berdisiplin. Secara kasat mata, kita dapat melihat sesungguhnya pelaksanaan ibadah sholat secara fisik tak ubahnya pelaksanaan senam. Yang kedua yaitu puasa. Puasa secara jelas mensyaratkan kesehatan jasmani karena ibadah ini tergolong ibadah yang berat dijalankan secara fisik. Yang ketiga yaitu haji. Ibadah yang memerlukan fisik yang prima dalam menjalankannya adalah ibadah haji, terlebihnya bagi umat Islam yang jauh dari tanah suci. Selanjutnya, konsep pendidikan sosial dalam Islam. Sosial dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang berkaitan dengan masyarakat. Kepedulian sosial dapat diartikan peduli terhadap kepentingan umum. Kepedulian sosial ini merupakan salah satu bentuk proses sosial, di mana proses sosial diartikan sebagai pengaruh timbal balik antara berbagai segi kehidupan bersama, sehingga diharapkan dalam sebuah masyarakat untuk saling peduli dan tanggap terhadap orang lain melalui rasa kepedulian sosial tersebut. Selanjutnya, hadis tentang kepedulian sosial. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbuna wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Yang artinya, kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai, dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.
Quran Surat Al-Imran ayat 92. Selanjutnya, urgensi dan cakupan pendidikan seks. Seks merupakan kebutuhan asasi yang eksistensinya tidak terpisahkan dari kehidupan manusia. Agar tidak terjadi penyimpangan, dibutuhkan aturan dan norma yang jelas. Islam sebagai agama sangat peduli dalam peraturan hal seksual ini. Konsep pendidikan seks dalam Islam yaitu keterkaitan antara pendidikan seks dengan pendidikan akidah, akhlak, dan ibadah. Keterlepasan pendidikan seks dari ketiga unsur lainnya akan menimbulkan kesesatan dan penyimpangan kehidupan. Selanjutnya, pendidikan seksual untuk anak dalam perspektif Al-Quran dan hadis. Yang pertama, itu ada anjuran meminta izin untuk anak-anak sebelum memasuki kamar orang tua. Firman Allah SWT seperti di surat An-Nur ayat 27. Yang kedua, ada ajaran meminta izin sebelum bertamu atau berkunjung ke tempat orang lain. Surat An-Nur ayat 58. Yang ketiga, ajaran memisahkan tempat tidur sejak dari kecil. Dan yang keempat, ajaran agama tentang fitrah, yaitu khitan, mencabut bulu ketiak, mencukur bulu kemaluan, memotong kuku, dan mencukur kumis, dan lain-lainnya. Terdapat hadis riwayat Abdullah bin Amr bin As. Rasulullah SAW bersabda, "Muru auladakum bisolati wahum abna'u sab'i sinina, wasribuhum alaiha wahum abna'u asri sinina, wafarroku bainahum fil madoji'i." Yang artinya, suruhlah anak kalian sholat ketika berumur 7 tahun, dan pukullah mereka ketika berusia 10 tahun jika mereka meninggalkan sholat, dan pisahkanlah tempat tidur mereka antara laki-laki dan anak perempuan. Selanjutnya, karakteristik wanita dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim. Karakteristik wanita dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah SAW bersabda, sebenarnya wanita itu adalah saudara kandung laki-laki. Hadis riwayat Abu Daud. Umar ibnu Khattab berkata, "Demi Allah, pada zaman jahiliyah, kami menganggap wanita itu tidak ada artinya sampai turun ayat Allah mengenai wanita dan pemberi bagian tertentu." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat lain, Umar berkata, "Pada zaman jahiliyah, kami tidak menghargai wanita sedikit pun. Tetapi tatkala Islam datang dan Allah menyebut-nyebut tentang mereka, barulah kami sadar bahwa mereka mempunyai hak pada kami." Hadis riwayat Bukhari. Baik, setelah kita memaparkan materi, kita dapat menyimpulkan bahwa kondisi mukmin yang baik adalah mukmin yang kuat, baik kuat secara fisik, finansial, mental, dan juga secara ruqyah. Apabila itu bisa terpenuhi, maka Allah akan lebih mencintainya. Badan yang kita punya ini mempunyai hak yang harus kita penuhi, baik secara jasmani maupun rohani. Kebutuhan jasmani yang harus dipenuhi diantaranya yaitu kebutuhan seperti makan, minum, olahraga, dan lain-lain. Selain itu, kita juga mempelajari mengenai pendidikan seks. Pendidikan seks merupakan sebuah ikhtiar memberikan pemahaman yang benar dan baik tentang seks kepada anak. Sebuah sistem yang perlu dipikirkan bersama agar dijadikan tanggung jawab bersama yang dimulai dari rumah, kemudian sekolah dan tempat-tempat lainnya. Perlu dilakukan secara masif dan bersama-sama dalam komunitas yang baik untuk membuat suasana lingkungan yang kondusif dan menjatuhkan dari berbagai potensi keburukan. Baik, demikian ringkasan materi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.